Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Prayesti dari kelas K3 21 MNR. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian untuk evaluasi akhir semester. Dalam tugas ini saya membuat proposal yang berjudul Analisis Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Tenaga Kerja Listrik. Di sini untuk proposalnya terdiri dari kata pengantar, berikut kata pengantarnya, lalu selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi ini bisa dilihat ada kata pengantar, daftar isi, lalu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok bahasan, lalu tujuan. Yang kedua ada pembahasan, pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, lalu hak dan kewajiban pemberi kerja dan tenaga kerja, lalu yang ketiga hukum terhadap studi kasus kecelakaan tersebut, lalu yang ketiga ada metode penulisan, bab 4 kesimpulan, bab 5 penutup, dan terakhir ada daftar pustaka. Untuk yang pertama, bab 1 pendahuluan, di sini latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah di sini saya mengambil studi kasus dalam tugas evaluasi akhir semester ini, yaitu seorang pekerja keras bernama Alan mengalami kecelakaan kerja, yaitu terjatuh dari ketinggian pada saat bertugas membetulkan kabel listrik yang mati. Setelah mengetahui Alan mengalami kelumpuhan total, pihak kantor Alan memecat Alan dengan tidak hormat dan dianggap bahwa kecelakaan ini adalah bentuk kesengajaan dia dan tidak diberikan pesangon sedikit pun. Kasus ini adalah bagian dari hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang tidak jarang ini terjadi di dalam kehidupan nyata. Pengusaha yang dianggap lalai malah memutarbalikkan fakta seolah pekerjalah yang melakukan kesalahan agar si pengusaha tidak perlu membayar pesangon dan ganti rugi ke pihak keluarga pekerja. Lalu yang kedua ada pokok bahasan. Dalam proposal ini akan membahas 3 jenis, yaitu apa itu K3, lalu apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pemberi kerja dan tenaga kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya dalam kasus ini, lalu yang ketiga ada bagaimana hukum mengenai kasus kecelakaan kerja yang terdapat pada kasus tersebut. Nah, tujuan proposal ini dibuat untuk pemenuhan tugas evaluasi tengah semester. Selain itu, proposal dibuat untuk menambah pengetahuan pembaca perihal kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Lalu langsung masuk ke dalam bab 2, yaitu pembahasan. Pengertian K3 menurut para ahli antara lain menurut Simanjuntak tahun 1994, keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja, yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan, keselamatan, dan kondisi pekerja. Lalu menurut Ridley John 1983 yang dikutip oleh Bobby Siantosia tahun 2000, mengartikan kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek. Nah, keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja merupakan salah satu hal penting yang wajib diterapkan oleh semua perusahaan. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87. Lalu untuk yang kedua ada hak dan kewajiban pemberi kerja dan tenaga kerja. Dalam ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan jelas mengatur bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Pengusaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya perlindungan atas kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi para pekerja di tempat kerjanya. Nah, ini berkenaan dengan penerapan ketiga, ada hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha, yaitu hak atas informasi. Hak pekerja yang pertama adalah hak pekerja untuk mendapatkan semua informasi dan penjelasan mengenai bahaya di tempat kerja dan bagaimana menanganinya. Lalu selanjutnya ada hak untuk berpartisipasi. Hak ini merupakan hak yang dimiliki oleh pekerja dan serikat pekerja untuk berpartisipasi dalam kegiatan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Nah, selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan ketentuan perundangan di bidang ketiga juga secara jelas memberikan hak kepada pekerja terhadap pemeriksaan kesehatan sebelum, berkala, dan khusus dalam pasal 8. Lalu bisa dibaca. Lalu selanjutnya tentang hukum terhadap studi kasus kecelakaan dalam studi kasus tersebut. Mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK menurut pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha, pekerja, buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Jika segala upaya telah dilakukan tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud dari PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh atau dengan pekerja atau buruh apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh tertuang dalam pasal 151 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa PHK merupakan pilihan terakhir dan hal tersebut harus dirundingkan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Nah, berikut merupakan hal-hal yang tidak boleh dijadikan alasan dilakukannya PHK. Ada pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja atau buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agama. Pekerja atau buruh menikah, lalu pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya, dan seterusnya. Nah, melihat pada ketentuan dalam pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, ini berarti pengusaha tidak dapat mem-PHK pekerja karena cacat tetap akibat kecelakaan kerja. Jika PHK dilakukan atas dasar cacat yang diderita oleh pekerja dan pekerja tidak diberikan pesangon, maka sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha wajib memberikan perawatan hingga sembuh dan memberikan pesangon terhadap pekerja terkait. Perlu diketahui juga jika pengusaha berusaha melakukan perundingan dengan pekerja mengenai PHK atas dasar cacat dan tidak ditemui kata sepakat, maka pengusaha tidak dapat melakukan PHK terhadap pekerja. Jika tidak tercapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, pengusaha hanya dapat mem-PHK pekerja atau buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertuang dalam pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu untuk bab 3 di sini untuk metode penulisannya. Di sini metode penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan proposal ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Penulis menggunakan cara studi dokumen untuk pengumpulan data. Dalam penulisannya, penulis menggunakan dua sumber dokumen yang didapat dari media sosial, sehingga dalam penulisannya bersifat deskriptif berupa kata dan kalimat, di mana data-data yang diperoleh dari media sosial internet mengenai hukum-hukum yang berlaku terkait penyelesaian studi kasus materi. Kenapa penulis hanya menggunakan dua sumber dokumen? Karena menurut penulis dari dua sumber dokumen itu sudah mencakup semua studi kasus untuk materi kecelakaan tersebut.
Jadi untuk dua sumber itu menurut penulis sudah merupakan sumber yang paling terpercaya. Jadi penulis hanya mengambil dua sumber dari banyaknya sumber di internet. Lalu yang bab 4, kesimpulan. Dalam studi kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara pekerja dan pemberi kerja sudah seharusnya mengetahui apa hak dan kewajiban masing-masing pada saat melakukan kegiatan usahanya. Lihat dari kasus tersebut, sebagaimana disebutkan bahwa seorang pekerja yang dipecat dengan tidak hormat dan juga tidak diberikan pesangon dikarenakan akibat kecelakaan kerja merupakan tindakan yang melawan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemberi kerja wajib melakukan perlindungan terhadap pekerjanya serta memberikan haknya sesuai dengan perundangan yang tidak menyalahi hukum. Lalu yang kelima, bab 5 ada penutup. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang seterus-terusnya atas waktu dan perhatian yang diberikan. Dengan demikian, penulis berharap agar proposal ini dapat diterima dan mendapat dukungan yang optimal, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat. Lalu di sini ada daftar pustaka. Tertuang dalam daftar pustaka dua sumber yang diambil oleh penulis. Demikian untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.